Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 fakta menarik Bani Israel banyak disebutkan dalam Al-Quran hingga kerap dianggap sama dengan bangsa Israel. Kisah mengenai kaum Bani Israel banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bani Israel adalah suatu kaum yang memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan agama samawi. Nama Bani Israel mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, atau bahkan sebagian besar sudah mengetahui kisahnya. Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Dia adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Ishak merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Yakub. Namun di balik kisah Bani Israel yang unik dan juga bahkan tidak menggenakan ini, ditemukan beberapa fakta menarik yang perlu diketahui umat Islam. Apa sajakah fakta-fakta tentang Bani Israel? Maka berikut pada video kali ini akan kami rangkum 6 fakta menarik tentang Bani Israel. Nomor 1. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel dinisbatkan kepada keturunan Nabi Yakub bin Ishak alaihissalam. Beliau memiliki 12 putra yang masing-masing namanya adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali. Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Benjamin, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ke-12 putranya tersebut lahirlah kaum Bani Israel yang riwayatnya bermula dari Mesir. Bani Israel ini tinggal setidaknya sampai dengan zaman kekejaman Fir'aun. Nomor 2. 12 nabi diutus membimbing Bani Israel. Bani Israel sepertinya memang kaum yang lumayan istimewa, baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukannya. Bagaimana tidak, terdapat setidaknya 12 nabi telah diutus untuk membimbing Bani Israel. Namun dari semua yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Bani Israel tetap menjadi kaum yang keras kepala, suka membangkang, dan tidak mau mengikuti ajaran tauhid. Selain Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa alaihissalam, masih banyak nabi lain yang diutus membimbing Bani Israel, seperti Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Nomor 3. Kaum yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Fakta menarik selanjutnya dari kaum Bani Israel adalah karena kaum ini adalah kaum yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kisah yang dihadirkan Al-Quran tentang Bani Israel pun sangat beragam. Tak hanya keistimewaannya, keburukan Bani Israel pun juga dikupas habis dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi umat Islam yang akan datang. Tak mau bertauhid hingga kerap dianggap sama dengan kaum Bani Israel. Nomor 4. Tidak mau bertauhid. Meskipun telah dikirim 12 nabi untuk membimbing Bani Israel, kaum ini susah untuk mengikuti ajaran tauhid. Di sini kita tahu bahwa Bani Israel termasuk kaum yang bebal dan juga pembangkang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia,
laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat di atas membuktikan bahwa Bani Israel disuruh bertauhid, tapi dengan sengaja menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nomor 5, kisahnya jadi pembelajaran bagi umat Islam. Fakta selanjutnya kaum Bani Israel adalah tentang kisah-kisahnya yang terdapat dalam Al-Quran, menjadi pengajaran dan juga pembelajaran bagi umat Islam untuk tidak mengulangi perbuatan pembangkang tersebut. Terdapat alasan yang masuk akal mengapa kaum Bani Israel banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu pendapat yang masuk akal ialah bahwa kisah Bani Israel bisa dijadikan pembelajaran bagi umat Islam agar tidak berbuat kesalahan seperti yang telah kaum ini lakukan di zaman dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menurunkan azab sebagaimana azab-azab yang telah Allah turunkan kepada kaum Bani Israel. Nomor 6, berbeda dengan Israel. Fakta selanjutnya tentang Bani Israel yang kerap disamakan dengan bangsa Israel. Perlu dipahami bahwa kaum Bani Israel berbeda dengan orang-orang di negara Israel, sebab banyak yang beranggapan bahwa Bani Israel sama dengan negara Israel. Perlu diingat, Bani Israel adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Yakub, sedangkan Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Sahabatku beriman, dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 4 sampai dengan 6 mengandung kisah perusakan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel beserta ganjarannya bagi mereka. Hal ini didasarkan pada pendapat Syekh Mutawalli Asy'arawi yang dinukil dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Asy'arawi menjelaskan, dua perusakan oleh Bani Israel dan siksa yang dimaksud adalah dalam ayat 4 dan 6 Al-Isra terjadi sesudah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ahlul Kitab pada saat sebelum datangnya Nabi Muhammad sering memohon agar mendapat kemenangan berkat Nabi yang akan datang. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Nabi yang dimaksud bukan dari Ahlul Kitab, mereka pun mengingkarinya. Di Madinah, orang-orang Yahudi menekan perjanjian hidup damai bersama kaum muslimin. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka malah mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka melakukan berbagai pelanggaran dan penganiayaan terhadap umat muslim. Hal inilah yang kemudian mengundang Rasulullah SAW dan kaum muslim untuk menggepung dan mengejar mereka di perkampungan mereka. Sebagaimana istilah yang tercantum dalam ayat 5 Al-Isra, yakni fajasu khilal ad-diyar. Inilah yang menurut Syekh Asy'arawi sebagai perusakan dan siksa pertama bagi mereka. Lalu pada ayat 7 sampai dengan 8 surat Al-Isra, Profesor Dr. Quraish Shihab menyampaikan bahwa ayat 2 ayat tersebut berbicara tentang perusakan kedua kalinya serta siksa yang mereka alami pada masa Romawi yang berujung pada kehancuran dan runtuhnya kekuasaan serta kesatuan mereka sebagai kelompok. Sahabatku semua, itulah 6 fakta tentang kaum Bani Israel yang kerap disamakan dengan bangsa Israel, dan juga itulah kaum pertama yang membuat kerusakan di bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa azab kepada mereka sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, yaitu banyaknya kisah yang berkenaan menceritakan tentang Bani Israel, pembangkang, keras kepala, dan juga azab yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.